saya mengganggu waktunya. Apakah apa namanya, barangkali berkenan untuk memberikan pemaparan karena saya perkenalkan ya, nama saya Sally Mariati dari IKIP Siliwangi. Saya kebetulan lagi ada kegiatan KKN untuk observasi UMKM. Nah, kalau sebelum kita lanjut ke selanjutnya, boleh perkenalkan dulu. Ya, nama saya Mbak Sipa dari Ujung Berung ya teh, komplek Neglasari. Apalagi ya perkenalannya? Statusnya udah bersuami, udah menikah. Ya. Udah bersuami tapi luar biasa ya, apa masih berusaha. Iya. Oke, mungkin kalau boleh kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertama yaitu saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Teteh tentang pandemi 19, khususnya bagi para pelaku usaha UMKM pada saat ini. Kalau sekarang ya maksudnya teh COVID-19 emang pasti orang mengalaminya ya semuanya gitu ya. Ya semoga tahun ini teh cepat berlalu ya gitu, karena dampaknya. Oke, kita lanjut. Bagaimana tadi alasan sebagai pelaku UMKM pada saat ini? Sangat terdampak banget gitu ya, maksudnya tuh sekarang kan mungkin pembeli emang berkurang gitu ya, terus kan saya kebanyakan dari reseller ya gitu ya, dari reseller dan reseller juga mungkin kena dampaknya juga, jadi dampak dari reseller juga ke saya gitu ya, maksudnya tuh tidak banyak berjualan atau gimana. Enggak, gitu. kalau reseller itu yang menjualkan kembali gitu. Oh iya ya, Jadi bukan konsumen. Bukan ya, jadi yang biasa tuh ya, menjualkan kembali gitu. Namanya itu aset ya reseller bikin ya. Iya, ya memang aset ya gitu kalau reseller. Jadi membantu lah ya, intinya membantu untuk menjualkan barang-barang saya gitu. Jadi ya terutama yang dari ekonomi ya, yang berdampak banget dari COVID-19 ini gitu. Emang sakitnya juga mungkin luar biasa ya, karena saya maksudnya teh ya menjaga diri lah ya gitu, supaya tidak terkena COVID. Karena mau nggak mau kita kan ya kontak langsung sama reseller gitu ya, resikonya besar ya berjualan pada saat ini. Ya, jadi intinya mengalami pengaruh dampaknya sangat besar, pengaruhnya sangat besar buat reseller Mbak ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih baik lagi. Ya, amin. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira apa ada kenaikan atau penurunan yang signifikan terhadap pendapatan penjualan di masa pandemi saat ini? Untuk laba ya, maksudnya tuh keuntungan emang sangat menurun ya gitu. Berpengaruh karena konektnya dari pertanyaan pertama tadi. Iya ya. Gitu. Jadi belum bisa menaikkan lagi gitu, karena ya kondisi seperti ini gitu. Jadi keuntungan otomatis seperti itu gitu, setengahnya bahkan gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan kita segera bangkit ya dari kondisi saat ini, biar kita tidak terpuruk lagi ekonominya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, gitu. Pertanyaan di mana ini pertanyaan terakhir. Apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau dari aparat setempat? Kalau itu pernah dulu pas awal-awal ya, maksudnya teh pas booming ya, maksudnya teh yang suruh ngirimin UMKM gitu di foto yang kayak gitu kan ya. Itu pernah, tapi tidak mendapatkan gitu, tidak cair. Sama, saya juga. Oh gitu. Sama. Saya juga ya sama ternyata ya. Tidak cair gitu. Mungkin persyaratannya kurang atau gimana, saya juga ngerti. Padahal ini asli ya Mbak, itu menjual kan sekarang banyaknya mereka kamuflase ya, mengaku UMKM padahal mereka tidak. Padahal Mbak asli ini udah berkiprah berapa tahun? Kurang lebih mau jalan 4 tahun. Alhamdulillah ya.
Mungkin segitu dari saya. Iya. Sekian, terima kasih pemaparannya, mudah-mudahan manfaat buat saya sendiri, buat tugas saya khususnya. Kedepannya Mbak lebih berkah melimpah. Amin, amin, amin. Iya. Sekian, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbantu dengan adanya reseller juga ya. Terus Jadi bagaimana? alhamdulillah sih tidak berdampak ya buat saya, alhamdulillah, syukuri. Jadi masih omsetnya malahan bertambah. Wah, Masya gitu. Allah, berkah dengan Alhamdulillah dengan COVID ini kan kita ambil hikmahnya ya. Yang asalnya saya ragu karena sempat kafe yang di Supratman teh tutup gitu ya. Jadi berputar gitu ya. Otak teh berpikir ini harus gimana ya gitu supaya nanti operasionalnya terbayar gitu. Jadi akhirnya mungkin Allah kasih jalan gitu ya dengan saya jualan lemon pada waktu itu COVID pertama. Awalnya di rumah gitu ya, yang di rumah karena kan PPKM ya, dulu mah bukan PPKM. Jadi full harus di rumah gininya nggak pemerintah di lockdown ya, lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana sampai di portal gitu. Jadi kita teh mikir jualan apa ya. Oh jadi ada yang nitip di rumah, nitip lemon, Bu, jualin lemon saya. Awalnya gitu dari petani Palembang. Sampai sekarang Ibu tergerak Ya. terus bertambah lagi barangnya. Coba kita lihat Alhamdulillah. banyak sekali itemnya. Apa kira-kira jenisnya apa Bu? Jenis yang Ibu jual? Kalau saya sih dari dulunya kan toko serba ada gitu. Jadi sebetulnya gini sih prinsip saya mah menolong masyarakat yang di bawah supaya kita bisa ngerasain harga yang lebih murah gitu. Jadi biar kebantu orang juga bisa ngerasain gitu ya. Pengen makanan ini ya dengan harga yang terjangkau gitu. Ada kue, baju, makanan, Buah-buahannya, saya lihat buah-buahan. Iya, ada buah-buahan. Ya bagus tuh, ya luar biasa. Kalau saya lihat kalau di lapangan itu banyak orang yang gulung tikar dengan usaha seperti dengan COVID. Tapi Ibu malah sebaliknya mendapatkan keberkahan, ya, Keberkahan alhamdulillah. dengan teknik yang Ibu teknik berdagang yang Ibu lakukan seperti membuka reseller, Nah, itu. berjejaring, jejaring itu namanya Ya, Bu. berjejaring. Berjejaring ya, oke. Lanjut pertanyaan kedua ya Bu ya. Kira-kira Ibu dengan kondisi ini dengan UMKM seperti ini, kira-kira ada bantuan tidak dari pemerintah ya? Karena emang Ibu tidak berdampak, tapi adakah gitu ya perhatian dari lingkungan sekitar? Bagaimana? Sebetulnya itu linknya ada ya, cuman karena saya sibuk untuk memenuhi kebutuhan reseller, akhirnya saya nggak bisa gitu. Nggak ada waktu gitu Nggak ya? ada waktu gaya Hebat Ibu ya. Jadi nggak bisa gitu kan, harus ngasih syarat-syarat dan sebagainya gitu. Pernah itu juga dibantu ya sama orang, Pernah ada niat gitu? ya pernah ngasih alat-alat arsip gitu ya, dikirimin oleh Gojek gitu. Tapi itu tidak ada tindak lanjut gitu, KTP dan sebagainya gitu. Jadi saya males lah untuk ngejar-ngejar yang tidak jelas, yang sudah jelas reseller yang mau bantu saya biarin gitu, mending udah jelas yang aja udah ya. jelas gitu. Betul. Udah ya, untuk bantuan pemerintah sebetulnya mah ada sih ya, teman-teman saya dapat gitu. Tapi dapat gitu. Teman-teman saya dapat, tapi saya mah karena kesibukan jadi nggak bisa gitu ya. Ya mungkin Allah kasih jalan yang Cari yang lain ya, kasih gitu. rezeki yang lain gitu. Biar yang pemerintah buat orang lain aja yang memang membutuhkan. Sebenarnya kurang tepat sasaran sebenarnya. Ya. Kita betul-betul pengusaha UMKM, tetapi kita bahkan tidak mendapatkan. Bahkan sebaliknya di luar yang tidak berpengusaha mereka mendapatkan. Ya, yang ngedadak gitu ya. Nah, dadakan jualan apapun misalnya dari rezekinya. Iya. Ibu, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya, tenaga pikiran Ibu. Saya doakan mulai dengan COVID ini berkah melimpah orderannya Bu ya. Reseller bertambah terus, kolega terbantu dengan adanya reseller juga ya. Terus Jadi bagaimana? alhamdulillah sih
tidak berdampak ya buat saya, alhamdulillah, syukuri. Jadi masih omsetnya malahan bertambah. Ya, Masya gitu. Allah, berkah dengan Alhamdulillah dengan COVID ini kan kita ambil hikmahnya ya. Yang asalnya saya teh ragu karena sempat kafe yang di Supratman teh tutup gitu ya. Jadi berputar gitu ya. Otak teh berpikir ini harus gimana ya gitu supaya nanti operasionalnya terbayar gitu. Jadi akhirnya mungkin Allah kasih jalan gitu ya dengan saya jualan lemon pada waktu itu COVID pertama. Awalnya di rumah gitu ya, di rumah karena kan PPKM ya, dulu mah bukan PPKM. Jadi full harus di rumah jadinya nggak pemerintah di lockdown ya, lockdown jadi nggak bisa kemana-mana sampai di portal gitu. Jadi kita teh mikir jualan apa ya. Oh jadi ada yang nitip di rumah, nitip lemon Bu, jualin lemon saya. Awalnya gitu dari petani Palembang. Sampai sekarang Ibu tergerak Ya. terus bertambah lagi barangnya. Coba kita lihat banyak sekali itemnya. Apa kira-kira jenisnya apa Bu? Jenis yang Ibu jual? Kalau saya sih dari dulunya kan toko serba ada gitu. Jadi sebetulnya gini sih prinsip saya mah menolong masyarakat yang di bawah supaya kita bisa ngerasain harga yang lebih murah gitu. Jadi biar kebantu orang juga bisa ngerasain gitu ya. Pengen makanan ini dengan harga yang terjangkau gitu. Ada kue, baju, makanan, Buah-buahannya, saya lihat buah-buahan. Iya, ada buah-buahan. Ya bagus tuh, ya luar biasa. Kalau saya lihat kalau di lapangan itu banyak orang yang gulung tikar dengan usaha seperti dengan COVID. Tapi Ibu malah sebaliknya mendapatkan keberkahan, ya, Alhamdulillah. dengan teknik yang Ibu teknik berdagang yang Ibu lakukan seperti membuka reseller, itu. berjejaring, jejaring itu namanya Ya, Bu. berjejaring. Berjejaring ya, guys. Lanjut pertanyaan kedua ya Bu ya. Kira-kira Ibu dengan kondisi ini dengan UMKM seperti ini, kira-kira ada bantuan tidak dari pemerintah ya? Karena emang Ibu tidak berdampak, tapi adakah gitu ya perhatian dari lingkungan sekitar? Bagaimana? Sebetulnya itu linknya ada ya, cuman karena saya sibuk untuk memenuhi kebutuhan reseller, akhirnya saya nggak bisa gitu. Nggak ada waktu gitu ya? Nggak ada waktu, gaya Hebat Ibu ya. Ini nggak bisa gitu kan, harus ngasih syarat-syarat dan sebagainya gitu. Pernah itu juga dibantu ya sama orang. Pernah ada niat gitu? Ya pernah ngasih alat-alat arsip gitu ya, dikirimin oleh Gojek gitu. Tapi itu tidak ada tindak lanjut gitu, KTP dan sebagainya gitu. Jadi saya males lah untuk ngejar-ngejar yang tidak jelas, yang sudah jelas reseller yang mau bantu saya biarin gitu, mending udah aja jelas yang aja, jelas gitu. Betul. Udah ya untuk bantuan pemerintah sebetulnya mah ada sih ya, teman-teman saya dapat gitu, tapi dapat gitu. Teman-teman saya dapat, tapi saya mah karena kesibukan jadi nggak bisa gitu ya. Ya mungkin Allah kasih jalan yang cari yang lain ya, kasih gitu. rezeki yang lain gitu. Biar yang pemerintah buat orang lain aja yang memang membutuhkan. Sebenarnya kurang tepat sasaran sebenarnya. Kita betul-betul pengusaha UMKM, tetapi kita bahkan tidak mendapatkan. Bahkan sebaliknya di luar yang tidak berpengusaha mereka mendapatkan. Ya, yang ngedadak itu ya. Dadakan jualan apapun misalnya dari rezekinya. Iya. Ibu, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya, tenaga pikiran Ibu. Saya doakan mulai dengan COVID ini berkah melimpah orderannya ya. Secara bertambah terus, kolega